Adu taktik sakti. Van den Boeck versus Kim Sang-sik. Timnas Indonesia U23 dan Vietnam jalani duel taktik penentu sejarah. Lagi-lagi Timnas Indonesia bikin heboh media se-Malaysia. Ada apa? PSSI kejar Meliano Jonathans diusahakan gabung Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi panggil Laurent Ulrich ke Timnas Indonesia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Final Piala AFF U23 2025 siap menjadi laga pamungkas yang penuh tensi dan strategi. Mempertemukan dua kekuatan muda terbaik Asia Tenggara, Indonesia U23 dan Vietnam U23. Duel ini akan berlangsung pada Selasa 29 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini mengundang sorotan luas karena mempertemukan dua pelatih dengan filosofi yang kontras, Graal Van den Boeck dari Indonesia dan Kim Sang-sik dari Vietnam. Kedua pelatih menjadi sorotan utama. Van den Boeck dengan pendekatan inovatif dan serba taktis kerap membuat kejutan di lapangan. Sementara Kim Sang-sik dikenal dengan racikan strategi disiplin dan taktis yang telah mengantarkan Vietnam keluar sebagai unggulan turnamen. Semua mata akan tertuju tentang bagaimana kedua pelatih akan bertarung secara taktikal di lapangan dalam laga puncak. Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, melangkah ke partai puncak setelah laga super dramatis melawan Thailand di semifinal. Setelah bermain imbang, Indonesia memastikan tiket final lewat adu penalti menegangkan. Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi Van den Boeck dalam debutnya menukangi Garuda Muda di Piala AFF U23. Sebaliknya, Vietnam U23 berhasil melaju ke final dengan status unggulan. Mereka tampil konsisten sepanjang turnamen dan menjadi favorit utama berkat performa solid dari lini belakang hingga lini depan, serta sejarah mereka sebagai penguasa utama gelaran AFF U23. Atmosfer panas sudah terasa jauh sebelum kick-off. Antusiasme penggemar membludak, penjualan tiket ludes dalam waktu singkat, dan SUGBK diprediksi akan dipenuhi lautan supporter dari kedua negara. Dukungan ribuan penonton bakal menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Gelaran final ini sekaligus panggung bagi Jens Reven, striker muda Indonesia yang memuncaki daftar top skor turnamen. Ketajaman Reven menjadi tumpuan skema ofensif Van den Boeck. Kreativitas Van den Boeck dalam meracik formasi juga menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu gebrakannya adalah menggeser posisi bek Muhammad Ferrari menjadi striker di semifinal. Keputusan berani ini membuahkan hasil penting saat Ferrari berperan dalam terciptanya gol penyama yang dieksekusi Reven. Meski tampil meyakinkan, Timnas Indonesia U23 tidak serta-merta diunggulkan. Vietnam yang dikawal Kim Sang-sik memiliki catatan mentereng di AFF U23, termasuk kesempatan meraih gelar ketiga berturut-turut, andai mampu menang di Jakarta. Sebagai tambahan, Kim Sang-sik akan memaksimalkan analisa pertandingan semifinal Timnas Indonesia U23 untuk menyiapkan antisipasi taktik. Kim menegaskan, kebugaran pemain dan kepercayaan diri adalah aspek kunci yang bakal menentukan laga puncak, apalagi menghadapi atmosfer bising dari ribuan fans Indonesia. Dengan segala drama, strategi, inovatif, dan antusiasme pecinta sepak bola, partai final AFF U23 2025 dipastikan layak ditunggu. Apakah Vietnam, sang jawara bertahan, kembali berpesta, ataukah Garuda Muda
mampu pecahkan rekor dan mulai era baru di bawah Van den Broek? SLGBK siap jadi saksi sejarah. Beralih pada berita selanjutnya, media Malaysia berbondong-bondong menyoroti ramalan sosok tersohor asal Amerika soal timnas Indonesia yang diyakini akan menjadi juara Piala Dunia. Timnas Indonesia akan berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Artinya, selangkah lagi skuad Garuda menuju panggung dunia. Dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu, pasukan bikin heboh media sosial. Hal itu tak lepas dari ramalan sosok terkenal asal Amerika Serikat yang berprofesi sebagai YouTuber atau selebriti internet iShowSpeed. Melalui akun X @iShowSpeedHQ pada Kamis 24 Juli 2025, dia mengunggah sebuah video soal siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2030. Dan secara tak disangka, Speed memprediksi timnas Indonesia akan menjadi juara Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Maroko, Portugal, dan juga Spanyol. Bakat di Indonesia sungguh luar biasa. Mereka akan menjuarai Piala Dunia 2030. Kalian dengar sendiri dari saya dulu, kata iShowSpeed. Ramalan sosok selebriti internet asal Amerika Serikat itu membuat heboh jagat maya hingga mendapatkan sorotan sejumlah media Malaysia. Selebriti internet iShowSpeed sudah menyampaikan pendapatnya tentang Piala Dunia 2030 soal Indonesia akan jadi juara, tulis media Malaysia Stadium Astro. Sementara media Malaysia lainnya, Makan Bola, juga memberikan sorotan serupa soal ramalan sosok terkemuka di dunia media sosial itu. iShowSpeed ramal Indonesia juara Piala Dunia 2030, tulis Makan Bola. Tokoh media sosial terkemuka dunia iShowSpeed memprediksi skuad Garuda akan menjuarai Piala Dunia 2030, imbu media Malaysia itu. Sebagai informasi, iShowSpeed dikenal karena kepribadiannya yang menarik dan sering melakukan streaming yang disiarkan langsung ke banyak negara, mulai dari Eropa, Amerika, Asia, hingga Asia Tenggara. iShowSpeed juga berkunjung ke Indonesia tahun lalu. Ia begitu mencintai negara tersebut. Terlepas dari hal itu, Indonesia akan melanjutkan kompetisinya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dikabarkan tengah berusaha menaturalisasi Emiliano Jonathans agar ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI juga sedang berupaya membujuk Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut sumber kepada Football Premier, negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama, ungkap media asal Belanda, Football Premier. Satu hal yang pasti, belakangan ini diskusi antara pihak Emiliano Jonathans dan perwakilan dari PSSI masih terus berlangsung. Diskusi saat ini sedang berlangsung antara Jonathans dan perwakilannya mengenai potensi karir internasional di timnas Indonesia, sambung Football Premier. Sementara itu, Ilsa Nugraha mengatakan PSSI melalui Fardi Bahdim sudah mendekati Laurent Ulrich. Diprediksi pemain milik klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg sedang memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pemain yang kemungkinan besar didekati PSSI adalah Laurent Ulrich. Dia biasa bermain di posisi gelandang serang maupun striker. Laurent juga sudah didekati oleh Fardi Bahdim. Fardi Bahdim sudah melakukan kontak dengan ayahnya Laurent Ulrich sehingga sudah ada kontak dengan PSSI, kata Ilsa Nugraha. Di IG-nya, Laurent Ulrich juga banyak rekannya yang memberikan kode dengan menaruh bendera merah putih, bendera Indonesia. Laurent Ulrich juga menyukai unggahan rekan-rekannya di Instagram. Lanjut, mantan pesepak bola yang berkarir di Belanda ini.